Menikah adalah merupakan perkara yang merupakan sunnah para nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Di sini Allah mengatakan bahwa para rasul semuanya apa? Beristri. Dan mereka punya keturunan. Dan Allah juga memerintahkan untuk menikahkan para pemuda dan pemudi. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah para gadis-gadis di antara kalian dan orang-orang saleh dari hamba sahaya, demikian laki-laki dan wanita kalian. Dan Allah bahkan menjadikan bahwa adanya pernikahan, ketertarikan antara laki-laki dan wanita itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian istri-istri kalian agar kalian merasa tenang kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Dan sesungguhnya di dalam itu semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda untuk menikah. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu ba'ah, itu sudah mampu untuk memberikan nafkah baik batin maupun lahir, falyatazawwad, hendaklah ia menikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan kalian, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan kalian. Ya. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi perisai untuknya. Dan Nabi mengatakan bahwa hubungan suami istri itu termasuk sedekah. Ya. Nabi bersabda dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan kalian ada sedekahnya. Tuh lihat. Ya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah seseorang mendatangi syahwatnya itu menjadi pahala buat dia, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ara'aitum law wadu'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian jika seseorang meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Wa kadzalika idza wadu'a fil halal. Demikian pula apabila ia meletakkan kemaluannya di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka ia mendapatkan pahala. Ya, bayangkan bersetubuh aja dapat pahala, Pak. Itu ibadah yang paling nikmat ya. Ya. Makanya antum yang jomblo itu kasihan ya. Ya.
mikirinnya aja udah dosa. Ya. Juga Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik umat Islam adalah yang paling banyak istrinya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Tazawwaj, menikahlah, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan." Karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Nih buat yang poligami ketawa-ketawa nih. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari di nomor 5069. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Islam tidak pernah menganjurkan kependetaan di mana seseorang tidak mau menikah. Ya. Karena menikah itu banyak sekali faidahnya, akhi. Apa faidah menikah? Yang pertama, imtithalu amrillah. Mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan untuk menikah. Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk apa? Menikah. Maka kalau kita mempraktekkan perintah Allah dan Rasulnya, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim, bahwa menikah itu menyempurnakan setengah agama kita. Bayangkan, Masya Allah. Faedah nikah yang selanjutnya, yang kedua apa? Kasrus syahwah wa ghaddul basar. Yaitu menyalurkan syahwat sehingga menyebabkan kita bisa menundukkan pandangan. Ya. Karena dengan kita tersalurkan syahwat kita, maka insya Allah kita bisa menundukkan pandangan kita. Dan menundukkan pandangan itu, akhi, sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah jalan untuk menjaga apa? Hati. Orang yang pandangannya selalu jelalatan sana sini, pasti hatinya juga tidak terjaga. Maka dari itu, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, dengan cara kita menikah itulah kita bisa menjaga hati kita. Dengan cara menundukkan apa? Pandangan. Di antara faidah menikah, tahsinul farj wa ifafun nisa. Menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan para wanita. Sebab ketika para wanita itu menikah, mereka terjaga kehormatan mereka. Beda dengan wanita-wanita yang melacur dan yang lainnya. Faidah yang ke berapa? 4. Adamu dhuyu'il fahisha fil muslimin. Mencegah tersebarnya perzinahan di kalangan kaum muslimin dengan adanya pernikahan itu. Ya. Faidah yang kelima, takthirun nasl alladhi bihi tatimu mubahatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lisa'il anbiya. Memperbanyak keturunan. Karena Nabi SAW berbangga dengan banyaknya keturunan. Dalam hadisnya, Nabi bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirum bikumul umam." Nikahilah wanita yang banyak cinta dan banyak apa? Banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya pengikut pada hari kiamat. Masya Allah. Ya akhi, membanggakan Nabi itu luar biasa, Pak. Membuat Nabi bangga itu sesuatu yang luar biasa. Maka dengan memperbanyak anak, caranya bagaimana? Tiada lain dengan cara menikah. Ya. Faedah yang selanjutnya apa? Tahsilul ajr. Mendapatkan pahala yang banyak. Karena suami kalau punya istri, dia cari nafkah, dapat pahala tidak, Pak? Pahala. Dia sabar menghadapi istrinya, dapat pahala nggak, Pak? Pahala. Dia mendidik istri dan anaknya, dapat pahala tidak, Pak? Pahala. Bahkan dengan menikah itu, seorang laki-laki dan wanita
dilatih kedewasaannya. Ya, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, melatih jiwa pengertian, bagaimana supaya seorang suami yang penuh pengertian kepada istrinya, bagaimana seorang istri jadi pengertian terhadap suaminya. Ya. Nah itu dengan cara melatih itu semua. Coba kalau sendirian, nggak punya istri, jomblo. Ya. Yang keberapa? Yang ketujuh. Hubbu ma ahabbahu Rasulullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu dijadikan mencintai dua perkara dari kehidupan dunia. Yang pertama minyak wangi, yang kedua wanita. Karena Rasulullah itu Pak memang diberikan oleh Allah kekuatan syahwatnya itu sama dengan 30 laki-laki yang normal. Antum aja kalau ketemu istri seminggu puyeng nggak Pak? Nggak ketemu istri seminggu, safar di perjalanan, waduh puyeng. Itu baru kekuatannya satu kali laki-laki. Bagaimana dengan Rasulullah yang diberikan oleh Allah kekuatan jimanya itu sama dengan 30 laki-laki. Makanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kelebihan. Ya, boleh menikah lebih dari 4. Beda dengan kita. Di antara faedah menikah apa lagi? Ijadul walad, mendapatkan keturunan. Di mana dengan adanya keturunan itu meneruskan kita, mendoakan kita, dan bahkan menjadi pahala buat kita, Pak. Kita punya anak, kita didik, dia supaya membaca Al-Quran, kita didik, dan ketika si anak itu sudah besar, pahalanya terus mengalir buat orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan," apabila seorang manusia meninggal dunia, inqata'a anhu sa'iru amalih, maka akan terputus seluruh apa? Amalnya. Kecuali apa? 3. Di antaranya siapa? Anak saleh yang mendoakan. Ya. Demikian pula ya akhal Islam, di antara faidah menikah, ma fi zawaj min sakanin wa mawaddatin wa rahmatin baina zawjain, yaitu mengikat cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri dengan cinta dan kasih sayang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya laki-laki pasti punya keinginan untuk mencintai wanita. Wanita pun juga ada keinginan mencintai laki-laki. Maka dengan adanya pernikahan, ya tali kasih sayang dan cinta kasih itu ya menjadi sesuatu yang halal dalam syariat. Nah ini dan banyak lagi keistimewaan menikah yang lainnya ya akhi. Ya. Sekarang kita akan membahas apa hukumnya menikah. Apa hukumnya apa? Menikah. Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa menikah hukumnya apa? Wajib. Ini pendapat siapa? Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan juga pendapat Abu Awanah Al-Isfirayini dari mazhab Syafi'i dan beberapa salafus soleh terdahulu. Dalilnya adanya ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan menikah. Di antaranya ayat yang sudah kita sebutkan tadi, wa ankihul ayama, dan nikahkanlah para pemuda dan pemudi di antara kalian. Di antaranya hadis Nabi SAW, tazawwaj, menikahlah. Di antaranya hadis yang sudah kita sebutkan tadi, wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah mampu ba'ah, hendaklah ia apa? Menikah. Sedangkan ini perintah, dan perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Iya. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama.
Ini pendapat imam yang 4. Siapa sih imam yang 4 itu? Hah? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Bahwa hukumnya mustahab sunnah. Ya. Sunnah. Mereka mengatakan bahwa hadis dan ayat yang memerintahkan menikah itu tidak menunjukkan kepada wajib. Akan tetapi hukumnya sunnah saja. Berdasarkan ayat Allah berfirman, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa." Nikahilah dari wanita-wanita yang baik yang kamu sukai di antara kalian. Kata mereka, Allah menyebutkan bahwa menikah itu berhubungan dengan sesuatu yang thayyib menurut kamu. Iya. Pendapat yang ketiga, dan ini yang paling kuat insya Allah, ini yang rajih. Dan ini pendapat madhab Malikiyah. Dan juga pendapat sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahwa menikah itu disesuaikan dengan keadaan. Bahwa hukum menikah itu disesuaikan dengan apa? Keadaan. Nah ini jomblo nih. Jomblo tidur tuh jomblo. Jomblo. Jangan tidur. Nyatet. Catet kan ente mau nikah ya. Kalau tidur nanti nggak paham. Pendapat yang ketiga, ya bahwa menikah itu hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Terkadang hukumnya wajib bagi mereka yang khawatir jatuh kepada zina. Ya, bagi mereka yang khawatir jatuh kepada apa? Zina. Karena saking banyaknya fitnah, apalagi di zaman sekarang. Ya. Karena menghindari zina hukumnya wajib tidak Pak? Wajib. Maka kalau kita tidak bisa menghindari zina kecuali dengan menikah, wajib menikah tidak? Wajib. Iya. Keadaan yang kedua, sunnah. Itu bagi mereka yang punya syahwat ingin menikah tapi aman dari jatuh kepada zina. Iya. Artinya ia tidak merasa khawatir akan jatuh kepada zina. Ya, tapi dia punya syahwat. Nah ini hukumnya apa? Sunnah. Keadaan yang keberapa? Yang ketiga, haram. Kapan? Bagi mereka yang kalau menikah malah memberikan mudorot kepada istrinya. Contohnya, karena dia important. Iya. Punyanya itu nggak bisa bangun. Sehingga akhirnya istrinya nggak bisa ya, terpenuhi kebutuhannya. Iya. Atau misalnya sangat miskin. Sehingga nggak bisa memberikan apa? Nafkah. Kecuali kalau antum misalnya sangat miskin, tahu-tahu ada janda kaya mau. Udah nggak apa-apa biar saya ngasih nafkah kamu. Malam gonimah itu sih Pak. Hukum yang keadaan yang ketiga makruh, yang keempat. Yaitu orang yang seperti yang tadi ya, dia impoten, tapi itu tidak masalah buat istrinya. Karena ternyata istrinya juga perigid. Tidak ada keinginan untuk apa? Jima. Maka yang seperti ini nggak apa-apa, tapi makruh aja.
karena tujuan menikahnya itu tidak terpenuhi. Ya. Makanya seperti ini ya makruh kata para ulama. Kecuali kalau sudah kita sebutkan tadi, dikhawatirkan si wanita ini jatuh kepada zina. Ya, karena syahwatnya yang kuat, maka dia wajib menikah. Baik, sekarang kita akan mengenal mahram. Itu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kalau orang Indonesia suka latah, Pak, menyebut mahram dengan kata-kata muhrim. Beda antara muhrim dengan apa? Mahram. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Ya, ketika umroh atau apa? Haji. Kalau mahram baru wanita-wanita yang memang itu menjadi mahram kita. Ya. Siapa saja wanita yang merupakan mahram kita? Ketahuilah akhi, mahram itu ada dua macam. Mahram yang sifatnya mu'abbad, selama-lamanya. Mahram yang sifatnya apa? Mu'abbad, yaitu selama-lamanya. Ia akan jadi mahram kita sampai mati. Yang kedua, mahram yang sifatnya mu'aqqad, sementara waktu saja. Mahram yang sifatnya mu'aqqad, yaitu sementara waktu saja. Ini biar kita paham ya, siapa wanita yang boleh dinikahin, siapa yang nggak boleh dinikahin. Jangan sampai pas antum nikahin, baru belajar ternyata lah, ya nggak boleh. Mahram yang kita akan bahas yang pertama dulu, itu mahram yang sifatnya mu'abbad, selama-lamanya. Siapa dia? Mahram yang sifatnya mu'abbad itu ada dua keadaan. Atau tiga. Ya. Yang pertama yaitu mahram karena nasab. Yang kedua yaitu mahram karena adanya pernikahan. Dan yang ketiga yaitu mahram karena adanya susuan. Sekarang kita akan bahas mahram karena nasab. Pertama ibu. Berarti untuk wanita siapa? Ayah. Yang kedua anak wanita. Yang ketiga saudari-saudari kita, kakak atau adik. Yang keempat paman dan bibi kita. Ammat, paman dan bibi kita dari ayah. Bibi kita dari ayah. Yang kelima khalat, bibi kita dari ibu. Kalau dalam bahasa Arab, bibi dari ayah itu namanya ammah. Ya. Kalau bibi dari ibu namanya khalah. Yang keenam keponakan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, keponakan dari saudara wanita. Dalil 7 ini yaitu surat surat An-Nisa ayat 22-24. Terutama ayat 23-nya ya. Ayat 22 Allah berfirman wala tanqihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kalian nikahi
wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Artinya kalau bapak kita punya istrinya lebih dari satu, maka semua istrinya itu jadi ibu kita. Ya. Kecuali yang telah berlalu, karena di masa dulu itu kalau bapak meninggal dan meninggalkan istri, boleh dinikahi oleh anaknya. Ya. Nah, ini dihapus oleh Al-Quran. Innahu kana fahishata wa maqtan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya menikahi istri-istri bapak itu adalah termasuk zina dan dibenci, bahkan jalan yang paling buruk. Allah berfirman lagi di ayat selanjutnya 23. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Wa banatukum, dan anak-anak wanita kalian. Wa akhawatukum, dan saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari ayah kalian. Wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari ibu kalian. Wa banatul akhi, dan keponakan dari saudara laki-laki kalian. Wa banatul ukhti, dan keponakan dari saudari wanita kamu. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu kalian yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian sepersusuan. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu istri-istri kalian. Wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dan anak-anak bawaan istri yang kalian telah dukhul kepada ibunya itu. Artinya kalau kamu menikahi seorang janda dan dia bawa anak. Ya. Dan selanjutnya. Nah, ini mahram karena apa? Nasab. Sekarang mahram karena adanya pernikahan. Mahram karena adanya pernikahan yang sifatnya mu'abbad selama-lamanya. Yang pertama, istrinya bapak. Artinya kalau bapak kita sudah kita sebutkan kalau ayah kita punya istri lebih dari satu. Ya. Yang kedua, yaitu ibunya istri kita. Apa namanya? Mertua. Ya. Dan mertua itu Pak menjadi mahram kita sampai selama-lamanya walaupun kita sudah cerai sama istri kita. Jadi kalau kita sudah cerai sama istri kita, maka ibunya tetap jadi mahram kita sampai selama-lamanya. Ya. Yang ketiga, anak bawaan istri, bintu zaujah. Anak bawaan apa? Istri. Artinya kalau istri kita punya anak ya dari suaminya yang terdahulu. Ya. Nah, itu jadi mahram kita juga. Yang keempat, istri anak kita, apa namanya? Minantu. Ya, menantu. Itu menantu jadi mahram selama-lamanya. Ya, dasarnya ayat tadi surat An-Nisa, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan istri-istri anak-anak laki kalian, ya, anak-anak laki-laki kandung kalian itu. Nah, ini 4 orang yang menjadi mahram karena adanya apa? Pernikahan. Sekarang mahram karena adanya susuan. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa tadi ayat 23 ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu yang telah menyusui kalian
dan saudari-saudari kalian sepersusuan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ar-radha'atu tuharrim ma tuharrimul wiladah. Susuan itu mengharamkannya sama seperti mengharamkannya keturunan. Ya. Jadi susuan itu posisinya sama dengan apa? Keturunan. Berarti yang diharamkan apa? Pertama, ibu yang menyusui kita. Yang kedua, anak-anaknya ibu yang menyusui kita dan semua yang disusui oleh dia. Ya. Yang ketiga, saudari sepersusuan. Kalau ibu susu kita menyusui beberapa anak orang, maka semua yang disusui itu jadi saudara susu kita. Ya. Yang keempat, cucunya ibu yang menyusui kita. Cucunya ibu yang menyusui kita jadi haram buat kita. Ya. Yang kelima, ibu dari suami yang menyusui kita. Yang keenam, saudari suami yang menyusui kita. Artinya kalau kita punya ibu susuan, dia kan punya suami. Nah, suaminya itu punya apa? Adik atau kakak. Yang ketujuh, bintu ibn al-murdi'ah, cucu dari anak laki-laki yang menyusui kita. Yang kedelapan, bintu zaujil murdi'ah, anak wanita dari suami yang menyusui kita. Ya. Yang kesembilan, istri-istri dari suami yang menyusui kita. Yang ke-10, istri ya, saudara sepersusuan kita. Ya, zaujatur radhi tahrumu ala zaujil murdi. Artinya istri anak yang susui. Tolong diluruskan yang ke-10 ya. Yang ke-10 itu istri dari anak yang disusui haram atas suami ibu yang menyusui. Paham nggak, Pak? Artinya menantu dari susuan gitu loh. Kalau misalnya antum disusui oleh si fulanah, kemudian antum menikah sama seorang wanita, maka istri antum itu haram buat suaminya fulanah tersebut. Paham nggak? Fulanah adalah ibu susu kita. Fulanah punya suami namanya fulan. Kita punya istri namanya istri. Maka istri kita haram buat siapa? Si fulan. Mahram. Ya. Ya. Wa hadza qaulu 'ammati shahaba wal fuqaha. Dan ini pendapat hampir seluruh sahabat dan para fuqaha. Ya. Kapan disebut
saudara sepersusuan, yaitu kalau dia disusui 5 kali susuan sampai kenyang. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi ini mahram ya. Mahram yang sifatnya apa tadi? Mu'abbad. Apa itu mu'abbad? Selama-lamanya. Ya. Sekarang mahram yang sifatnya mu'aqqad. Apa sih mu'aqqad? Sementara waktu aja. Ya, sementara waktu. Mahram yang sifatnya sementara waktu yang pertama, adik atau kakaknya istri. Yang disebut dengan ipar. Yang dimaksud mahram di sini artinya sebatas tidak boleh dinikahi. Adapun berdua-duaan dengan dia, safar dengan dia, nggak boleh, haram. Karena Nabi mengatakan ipar itu maut, kematian. Ya. Jadi pahami ya, adik istri atau kakak istri atau ipar kita itu mahram dalam artian nggak boleh kita nikahi sementara waktu karena masalahnya saudaranya jadi istri kita. Karena dalam Al-Quran nggak boleh mengumpulkan kakak dan adik sebagai istri kita, haram. Tapi bukan berarti karena dia itu mahram, artinya dia kan mahram, enggak, maksudnya mahram di sini sebatas tidak boleh dinikahi aja. Adapun untuk kita berdua-duaan dengan dia, berjabat tangan dengan dia, safar dengan dia, berdua-duaan tetap haram hukumnya, enggak boleh. Iya. Yang kedua, bibi dan paman, bibi istri dari ayah maupun dari ibunya. Karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yujma' bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Tidak boleh istri dengan bibinya baik dari ayah maupun dari apa? Ibu. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang ketiga, istri orang lain. Lah iyalah, masa antum mau nikahin istri orang? Haram. Iya. Tapi sementara aja, selama dia belum dicerai. Kalau udah dicerai dengan talak bain, boleh pada waktu itu. Kemudian selanjutnya, istri yang sudah ditalak 3, maka tidak boleh untuk suaminya sampai menikah dengan laki-laki lain. Istri yang sudah ditalak 3, haram buat suaminya sampai ia menikah dengan lelaki lain. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Allah Ta'ala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila ia kembali mentalaknya untuk yang ketiga kalinya, maka istrinya tidak halal untuknya sampai istrinya itu menikah dengan lelaki lain. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, wanita musyrik sampai masuk Islam. Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Bagaimana dengan ahli kitab? Pengecualian. Seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani.
Ya. Tapi tidak boleh sebaliknya. Wanita muslimah haram dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Nggak boleh. Ini dalam Islam. Dalilnya ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Allah berfirman, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini aku halalkan untuk kalian yang thayyib-thayyib. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan ahli kitab atau sembelihan ahli kitab halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan sembelihan kalian pun halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan dihalalkan untuk kalian wanita-wanita dari kaum mukminat dan wanita-wanita dari ahlil kitab. Ini sebelum kalian. Apabila kalian telah memberikan mahar-mahar mereka. Nah itu dia. Tapi ya akhi, di zaman ini akhi, sangat tidak baik menikahi ahli kitab. Kenapa? Karena di zaman ini pertama, keadaan banyak pemuda kaum muslimin itu lemah imannya. Sehingga kemungkinan besar anak-anaknya dibawa sama istrinya itu kepada agamanya kuat sekali. Udah gitu juga kaum muslimat yang masih jomblo masih banyak. Ya, artinya ngapain sih harus nyari ahli kitab sementara wanita mukminat masih banyak nih akhi. Banyak nih ya. Akhwat-akhwat yang orang tuanya datang ke anak minta syariin ikhwan. Anak juga kesulitan. Soalnya jomblonya pada takut semua. Belum pada siap menikah katanya. Banyak ikhwan juga datang ke saya. Tapi kriterianya udah kayak artis. Maunya yang cantik, putih, tinggi. Di mall banyak tuh kayak gitu tuh. Iya. Tayyib ya akhwan Islam azani Allah wa yakum. Selanjutnya yang tidak boleh dinikahi, pelacur. Haram dinikahi. Ini berdasarkan ayat surat An-Nur ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki yang suka berzina tidak boleh ia menikahi kecuali wanita yang suka berzina atau wanita musyrik. Dan wanita yang suka berzina tidak boleh ia dinikahi oleh lelaki yang suka tidak boleh dinikahi kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Dan itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Kecuali kalau dia pelacurnya sudah taubat ya. Dia dengan taubat yang nasuha dan sudah meninggalkan pelacurannya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Makanya kata para ulama, la yajuzu zawaju zaniyah illa bisyartain. Tidak boleh menikahi wanita pelacur kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, antatub, dia bertaubat kepada Allah. Dengan taubat yang nasuh. Syarat yang kedua, al-istibra' bihaidah. Ya, sudah dipastikan dia tidak hamil. Dengan cara apa? Dia sekali haid, ditunggu sekali haid. Kalau ternyata dia haid, berarti dia bersih. Dalam artian dia tidak hamil. Ya. Kemudian yang tidak boleh dinikahi lagi wanita yang sedang ihram. Wanita yang sedang berihram tidak boleh dinikahi. Karena Nabi SAW bersabda, la yankihul muhrim, wa la yunkah, wa la yakhtub. Tidak boleh orang yang sedang berihram itu menikahi atau dinikahi atau dipinang. Jadi meminang saat ihram nggak boleh. Ya, haram.
Yang ke berapa? Ya, ke-8. Laki-laki yang sudah punya istri 4. Nggak boleh nambah yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Kecuali kalau dia ya mau memperbaharui. Jadi kalau antum istrinya sudah 4, Pak, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Kalau istrinya masih 1, masih tambah 2, 3, 4. Kalau udah 4 nggak bisa nambah lagi. Ya, haram. Lebih dari 4 haram. Sekarang nikah-nikah yang diharamkan dalam syariat. Pernikahan-pernikahan yang diharamkan dalam syariat. Yang pertama nikah syigor. Apa itu nikah syigor? Dijelaskan oleh para ulama, an yaqula rajul li rajul zawijni ibnatak wa uzawwijuka ibnati. Nikahkan aku dengan anakmu. Maharnya adalah aku akan nikahkan kamu dengan anakku. Iya, ini namanya nikah apa? Syigor. Haram hukumnya, haram. Apa itu nikah syigor, Pak? Iya, kalau antum misalnya punya adik, teman antum punya kakak. Kemudian antum bilang ke teman antum, nikahkan dong saya sama adik kamu. Dan sebagai maharnya adalah aku akan nikahkan kamu dengan kakakku. Ini namanya nikah syigor, haram hukumnya, nggak boleh. Yang kedua, yang diharamkan nikahul muhallil. Nikah yang tujuannya ingin menghalalkan seorang wanita untuk suaminya kembali. Yang disebut dengan istilah para ulama taisul musta'ar, domba pinjaman. Misalnya begini, antum punya teman menceraikan istrinya dengan 3 kali talak. Berarti kalau sudah 3 kali talak tidak boleh menikah kecuali kalau istrinya sudah menikah dengan siapa? Laki-laki lain. Nah, antum kasihan, aduh kasihan ini. Gimana caranya supaya istrinya itu bisa kembali kepada suaminya? Karena suaminya udah nyesel, aduh kenapa saya talak istri saya sampai 3 kali. Ya. Maka kemudian antum melamar si wanita tersebut. Dengan niat antum mau ceraikan dia. Paham tidak? Paham ya? Jadi antum menikahi wanita itu hanya sebatas untuk apa? Supaya halal. Atau si suaminya kong kali kong sama antum. Ah, tolong dong nikahi bekas istri gue tuh. Tapi jangan dijimai ya. Habis nikahin cerai udah, biar saya halal buat saya. Maka pernikahan seperti ini tidak sah. Pernikahan seperti ini apa? Tidak sah. Dan si istrinya tetap tidak menjadi halal buat suaminya. Ya, tetap tidak menjadi halal. Yang ketiga, nikah mut'ah. Nikah apa? Mut'ah. Apa sih nikah mut'ah itu? Nikah untuk sementara waktu aja. Jadi ketika antum berakad dengan si akhwat, yuk kita nikah untuk sebulan aja. Jadi isi akadnya apa? Saya nikahkan kamu
untuk sebulan ini dengan mahar sekian-sekian. Nah, nikah seperti ini tadinya dihalalkan oleh Islam. Kemudian setelah itu diharamkan oleh Islam. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Ali berkata kepada Ibnu Abbas, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'ah. Nabi SAW sudah melarang nikah mut'ah. Karena kan Ibnu Abbas berpendapat nikah mut'ah itu boleh. Dan belum sampai kepada Ibnu Abbas dalil yang melarang. Maka ditegurlah oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, sesungguhnya Nabi sudah mengharamkan nikah mut'ah. Ya. Nah itu, jadi nikah mut'ah itu haram. Kemudian ada yang disebut dengan menikah dengan niat mentalak. Misal antum pergi ke Eropa nih untuk belajar di sana selama 4 tahun. Kemudian antum di sana karena nggak tahan ngelihat pergaulan wanita-wanita sana dan yang lainnya, gimana caranya supaya antum selamat dari apa? Zina. Akhirnya antum menikah dengan wanita Eropa, tapi dengan niat setelah selesai kuliah, saya mau talakin. Saya mau cerai. Nah yang kayak ginian boleh apa enggak? Khilaf para ulama. Ini menjadi perselisihan para ulama. Syekh bin Baz mengatakan boleh. Syekh Utsaimin mengatakan haram. Ya. Kalau saya lebih condong pada pendapat Syekh Utsaimin. Karena yang seperti ini sebetulnya apa bedanya dengan nikah mut'ah? Kalau nikah mut'ah itu memang diucapkan. Kalau ini tidak apa? Tidak diucapkan. Yang kedua, yang seperti ini bisa menipu nanti. Udah dinikahi, karena dia tinggal di Indonesia untuk 3 tahun, nikahin, pada istrinya sudah punya anak, tiba-tiba tinggalin begitu aja. Dan itu banyak terjadi di negeri kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kasihan. Iya. Allahu a'lam. Kayak saya pendapatnya tidak boleh haram seperti ini karena ini termasuk menipu, ya. Baik ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang sifat-sifat istri yang hendaknya kita nikahi. Kayak gimana sih perempuan yang bagus buat dinikahin? Yang pertama, istri yang bagus agama dan akhlaknya. Nabi SAW bersabda, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Nikahilah wanita yang punya agama. Kamu akan bahagia. Memang terjadi ikhtilaf, Pak. Mana yang didahulukan, cantik dulu atau agama dulu? Kalau Abu Hanifah pendapatnya cantik dulu. Baru setelah itu agama. Alasan Abu Hanifah apa? Kalau agama bisa dididik, kalau cantik nggak bisa dididik. Ya. Yang kedua kata Abu Hanifah, tujuan menikah itu untuk menentukan pandangan. Sementara kalau istri kita nggak cantik, gimana kita akan menentukan pandangan? Ya. Namun yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur. Kenapa? Karena hadisnya tegas, Pak. Yang kedua, yang namanya kecantikan itu biasanya lama-lama akan pudar. Antum kalau punya istri cantik, setelah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau ngelihat perempuan cantik tetap aja pengen lagi. Lupa yang ada di rumah itu. Tapi kalau antum punya istri yang punya agama yang bagus, akhlak yang bagus, yang Masya Allah, antum akan tetap mencintainya, walaupun cantiknya sudah pudar. Karena akhlaknya tersebut, karena agama.
Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Adapun untuk wanita hukumnya hanya satu saja. Kalau yang 5 tadi itu untuk laki-laki. Adapun untuk wanita hukumnya hanya satu saja, yaitu sunnah. Artinya mereka tidak wajib untuk menikah namanya tersebut. Iya. Nah itu. Terlebih Nabi mengatakan apa? Fadfar bidzatid din. Carilah oleh kamu wanita yang punya agama. Jangan kamu punya alasan begini, Ustadz, saya pengen berpendapat dengan pendapat Abu Hanifah, cantik dulu. Akhirnya antum menikahi wanita yang agamanya kurang, kemudian antum nikahi dia. Setelah nikah, antum yang kebawa sama dia. Dan itu banyak Pak, banyak kayak gitu. Ya. Ada ikhwan, sudah kita nasihatin, ya akhi, cari akhwat yang sudah jadi. Enggak Ustadz, insya Allah saya akan didik dia. Baru menikah setahun cerai, kenapa? Habis dia susah banget dididiknya, nah lah. Ya. Mendingan yang udah jadi, selesai. Tapi ingat ya, yang kita utamakan itu bukan sebatas dia punya pakaiannya pakai nikob, cadar, dan enggak, tak dulu. Kita lihat agamanya dan akhlaknya. Kadang pakai cadar tapi agamanya kurang juga, bisa terjadi itu. Ya, pakai nikob, jilbabnya syar'i tapi akhlaknya bejat, nggak bagus. Bisa terjadi itu. Maka dari itu kita perhatikan betul bagaimana agama dia dan akhlak dia. Ini buat laki-laki maupun perempuan ya. Utamakan itu. Ya. Kalau disebutkan dalam sebuah kitab, ana lupa kitab apa. Para ulama terdahulu itu mereka nggak suka menikahi wanita yang terlalu cantik. Alasan mereka katanya takut melalaikan dari ibadah. Sebab kalau terlalu cantik nanti takut digayat orang. Akhirnya kita jadi gimana gitu. Ibadah kita terganggu. Itu sebagian ulama terdahulu. Tapi kalau antum pengen targetnya yang cantik, antum juga harus ngaca, Pak. Iya. Pengen yang cantik, antumnya nilainya 5. Gimana? Ngaca dong. Ya. Itu dulu ada ikhwan itu disebut terkenal dengan Abu Nadhor. Udah nadhor akhwat berpuluh-puluh nggak jadi-jadi. Ya. Entah kenapa. Belum ada yang sesuai dengan kriteria saya Ustadz katanya. Nah nanti ente kalau udah 50 tahun dah ngeri tuh. Nggak laku. Jangan terlalu tinggi ya. Yang penting dia sudah soleha, akhlaknya bagus. Ya. Ini yang pertama nih. Ini sifat yang paling utama, yang paling kita dahulukan apa? Agama. Din, akhlak. Kalau antum ingin tahu akhlak seorang wanita, lihat ibunya kepada suaminya gimana. Karena yang namanya akhwat itu ngikutin biasanya sih ya, ngikutin emaknya. Kalau emaknya bagus sama suaminya, akhlaknya bagus, biasanya anaknya juga sama. Tapi kalau emaknya suka melototin suaminya, suka ngomolin anaknya, yang namanya anak kan ngelihat emak. Biasanya sih mirip emaknya begitu juga. Dan bisa jadi juga enggak. Bisa jadi misalnya karena si anak ini sudah lama berpisah karena merantau dan yang lainnya berubah akhlaknya, bisa jadi itu. Ya. Nah itu akal Islam. Tapi kalau antum dapat semuanya, udah cantik, agamanya bagus, kaya raya, wah udah ghanimah dah. Ya. Tapi antum jangan ngarepin kayak gitu. Apalagi antum seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu harus punya harga diri, Mas.
saya mau cari akhwat yang kaya raya. Emang kalau akhwat kaya raya ente jadi nggak kerja gitu? Malas dong ente. Iya, nggak bagus. Kemudian upayakan wanita yang hendak kita nikahi itu wanita yang punya kasih sayang. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Khairun nisa'in raqibnal ibil. Salih nisa'i Quraisy, ahna ala waladin fi sigharihi, wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi." Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Quraisy yang saleh. Mereka sangat sayang kepada anaknya yang kecil dan sangat perhatian kepada suaminya. Masya Allah. Ya, antum saya pengen cari wanita Quraisy. Siapa antum? Quraisy itu punya Masya Allah ketinggian derajat, Pak. Ya, antum ke Saudi aja, perempuan Saudi nggak bakalan mau sama antum. Ya. Kalau mendingan perempuan Indonesia, Pak, murah meriah. Iya, kalau perempuan Indonesia murah meriah, Pak. Ditanya maharnya apa? Terserah abang aja. Teh botol aja ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga, dahulukan perawan dari janda. Kecuali kalau memang antum ada keperluan dari janda itu. Seperti antum punya adik-adik yang masih kecil. Ya, sementara ibu antum sudah meninggal dunia. Nabi bersabda, waktu itu Jabir bin Abdullah menikahi janda. Maka Nabi bersabda, ya, halla bikron, kenapa enggak menikahi perawan saja? Tula ibuka wa tula ibuha, yang kamu bisa mencumbuinya dan dia mencumbui kamu. Ya. Itu. Kemudian Jabir menyebutkan alasannya, wahai Rasulullah, saya punya adik-adik banyak, masih pada kecil. Ya. Nah itu. Tapi kalau antum mau menikahi janda, ya boleh, nggak apa-apa. Buktinya kebanyakan istri Nabi apa? Janda. Ya. Kemudian yang punya sifat walud, peranakannya subur. Peranakannya subur. Berdasarkan sabda Nabi tadi, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang banyak cintanya dan banyak anaknya. Dari mana kita tahu? Dari ibunya tahu. Ya, kalau antum mau menikahi akhwat, ternyata dia 10 bersaudara. Masya Allah. Berarti ini insya Allah peranakannya apa? Bagus dan subur. Ya. Kemudian yang satu kufu, yang sekufu. Yang keberapa? Yang keberapa itu? Yang selanjutnya lah, yang sekufu. Yang kufu, yang paling kufu itu dalam agama apa? Kufu itu artinya sederajat. Sederajat ya. Yaitu al-kafa'atu fid din, yang paling tinggi yaitu kafa'ah dalam agama. Karena seluruh ulama sepakat wanita muslimah yang baik-baik tidak boleh menikah lelaki kafir. Demikian pula wanita yang salihat jangan menikah dengan laki-laki yang fasik. Nggak boleh. Lelaki yang
saleh, jangan menikahi wanita yang fasik. Ya, cari yang betul-betul saleh. Makanya kalau antum ingin dapat wanita solehat, antum harus jadi soleh dulu. Ya. Adapun kufu dalam nasab, apakah itu disyaratkan? Sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur, bahwa kufu dalam nasab termasuk perkara yang harus dianggap dalam pernikahan. Sementara Imam Malik mengatakan kufu dalam nasab tidak dibutuhkan. Akan tetapi jumhur mengatakan bahwa kufu dalam nasab tetap penting. Ya. Artinya kalau yang satu dari keturunan Quraisy, ini kan keturunan yang sangat mulia. Maka bagusnya sih dia menikah dengan yang keturunan Quraisy lagi. Namun itu tidak wajib. Ya, karena Nabi SAW pernah menikahkan Zainab bintu Jahsh, seorang wanita yang Quraisy, dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah yang bukan Quraisy. Ya, itu boleh saja. Kufu dalam harta bagaimana? Artinya sama-sama kaya gitu. Lakinya kaya, ceweknya kaya. Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan itu tetap dianggap. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Artinya kalau suaminya miskin, istrinya kaya, boleh. Terjadi di zaman Rasulullah SAW, enggak masalah. Iya. Cuma masalahnya kalau suami miskin, istri kaya, Pak. Biasanya suaminya dinyain, Pak. Tahu nggak dinyain? Diinjak. Allah, kamu modal dengkul aja berlagu gitu kan. Mau kawin lagi. Nggak punya modal. Diinjak antum. Allahu a'lam.